kada bersyukur, aku kada mau memaraki akan punya. Habib Ahmad tempel ngaran izin Habib Ahmad Bapak tempel itu di Jogja. Memang kalau orang syukur kawan, kalau orang kafir nikmat jauh aja kita. Orang-orang kafir nikmat itu sudah jadi pengikut iblis. Mensyukur nikmat, orang-orang kata jadi pengikut iblis. Atau kata yang lebih mudah, orang-orang kada pamusangan itu menjadi hamba Allah. Orang-orang pusang itu menjadi hamba iblis. Adapun penyebab pusang maka kada bisa dihindarkan daripada banyaknya. Pokoknya apa sesuatu kita hitung dulu. Apabila akibatnya bakal menjadi pusang, kita tinggalkanlah sesuatu itu. Dihitung-hitung dulu apabila jagar pusang, kada usah digawe. Bila orang itu gembira terus kepada Allah, maka nikmat Tuhan tak ditambahnya. Dan dari iblis kalah, kada kawa menguasainya. Jadi dalam ayat tadi, ulun ganggu di hadapan mereka di belakang, di kanan dan di kiri sehingga sampian dapat melihat sendiri ya Allah bahwa orang yang sudah ulun kuasai itu tidak ada lagi bersyukur akan dia. Artinya pusang. Ar-Rahmanir Rahim sambungan kitab. Tuhan yang memelihara semesta alam tadi paling kasih sayang dari semua orang yang bersifat kasih sayang. Umpama kita terangkan di sini. Kalau ibu kasih sayang dengan anak, bapak kasih sayang dengan anak, dan anak kasih sayang dengan anak, warga kasih sayang dengan warganya, dan seterusnya. Murid kasih sayang dengan gurunya, dan seterusnya. Kawan-kawan kasih dengan kawan. Hitung beberapa orang yang kasih sayang melawan wanita. Mama nang paling kasih sayang bujur-bujur adalah Allah. Nang lain dari Allah itu kasih sayangnya terbatas. Sebagai dalil Allah kasih sayangnya kada terbatas. Yang lain dari Allah seperti ibu bapak kasih sayangnya terbatas. Sebagai contoh, kalau yang lain dari Allah, misalnya ibu bapak, pernah terjadi ibu dan bapak itu mengeluarkan lidah kepada anak kandungnya dengan perkataan, nyawa bukan anak bunda lagi, nyawa ada anak bunda. Pernah terjadi kita mendengar kayak itu orang lawan anaknya. Murid pernah berkata lawan gurunya, pian bukan guru ulun. Kawal pernah berkata dengan kawalnya,
kita amsihan bakawal nyawa kada kawal enggak lagi. Itu contoh bahwasanya kasih sayang orang yang lain dari Allah bisa berubah. Tapi kalau Allah, walaupun kita berbuat kesalahan saling banyakkan, dari sana sampai ke langit angka 7 penuh dengan dosa kita sendiri aja. Berapa luas ini, berapa lapisan langit dan luasnya, penuh dengan dosa kita sendiri aja. Tidak bercampur dosa orang. Ada tahu di sini banyak dosanya. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Hai hamba-Ku, jikalau dosa-dosa engkau dari bumi sampai ke langit angka 7 penuh, tapi ikam tahu, tapi ikam yakin bahwa aku ada mempunyai sifat kekuasaan untuk mengampuni dosa-dosamu, semuanya aku hapuskan. Lain ada umat abah tadi mungkin kita tersalah, kada diakui lagi anak. Kawal mungkin berucapnya amsihan kita bakawan dan sebagainya. Tapi kalau Allah kita berbuat kesalahan mulai di bumi sampai langit ke-7, apabila nyawa ujar Tuhan kayak itu bisi dosa, lalu nyawa yakin unda kawa maampuninya, maka unda ampuni semua dosa itu dari kasih sayangnya Allah. Kada ada samaan. Maka diadil قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Ya kekasihku Nabi Muhammad, sampaikan olehmu kepada umat engkau firman aku yang berbunyi, hai hamba-hambaku, masih Tuhan hamba, bukan seperti abah umat tadi, nyawa bukan anak tunda, akan kayak itu. Hai hamba-hamba aku, masih diakui hambanya. Yang mereka itu melewat batas dengan mengerjakan segala macam yang aku cegah dan aku larang. La taqnatu min rahmatillah. Jangan sedikit-sedikit kamu itu putus asa daripada kasih sayanganku kepada kamu nang banyak mengerjakan dosa. Innallaha, sesungguhnya yang bernama Allah, artinya ia hidup. Jadi Tuhan menyambat pengaran itu. Tuhan menyambat pengaran itu. Nang tadi, ya ibadi, hai hamba-hambaku. Nah di situ aku. Di sini innallaha, bahwa orang yang bernama Allah. Nah, jadi nang menyebut Allah adalah hidup. Jadi Allah membaca namanya Allah. Nah ini, jadi kalau orang berpikir Allah itu harus ingat. Nang berpikir itu ini bukan kita. Innallaha, sesungguhnya yang bernama Allah yang dzunnuba jami'an, terus-terusan mengampuni semua dosa-dosa. Ada lagi di hadis lain yang maksudnya aja bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam hadis qudsinya, hai hamba-hambaku,
yang sudah lama berpaling dan berjauh meninggalkan aku, kapan dan apabila kamu menghadap aku dan mendatangi dan memarahi aku, apabila lagi hendak menghadap, apabila hendak memarahi mendatangi aku, apabila perhatikan bahwa aku terhadap orang-orang yang berpaling lawan, terhadap orang yang berjauh lawan, aku rindu menghadang kedatangannya ke hadapanku. Coba perhatikan, Tuhan rindu menghadang hambanya nang lawan bapaling dan lawan bajauh lawan sidin. Rindu sidin menghadangnya mau datang ke hadapan sidin. Begitu sifat Allah. Lamun angkat lawan umat yang sudah berucap tadi nyawa lain anak bunda, sidin kada ingat lagi lawan kita. Kalau pangrindu sidin, mudahan anakku datang, munnya datang kena hendak aku beri modal ada. Alhamdulillah, nya berjauh. Munnya di sini masih dijalin bari malu unda. Kalau kawal tadi kita antuk bakawal lalu jaring kawal tadi ini alhamdulillah dia jaring tanda ketulahan nondak lamunnya mati bang syukur punya mati ada menyulitkan non-onja lagi, punya masih hidup, benda masih tetap pikir lagi, nang bakal awal tapi ampihan bakawal, nang kayak itu sifat nafsu manusia. Kalau Allah Taala bukan begitu jauh beda. Jadi kita pikir mau memilih Allah atau mau mendekat kepada bukan Allah secara lagi hamba punang jauh hendak baparah. Aku rindu menunggunya mau baparah lawan aku. Ya ka umpama hamba hitung-hitungan ditambah pengarannya. Jadi anak Abdul Ghani nyawa tumatan dahulu sampai umur 63. Utak dan hati nyawa membalakan indah. Yang malam nyawa bajauh dari indah baparak lawan makhluk. Unda jaya rindu benar. Utak dan hati nyawa itu mendatangi indah, menghadapi indah. Ulun pun sukan, ulun pun malu, ulun kadawani karena urun malasari kebenaran, nang wajib bin banyak tertinggal ulun apalagi nang sunatnya. Jangan nang makruh, nang haram, nang subhat menjadi jauhian ulun seumur hidup dari dahulu sampai umur 63. Jadi rasanya ulun berkata-kata menghadap dia. Ujar Allah Ta'ala. Tahukah nyawa nang bunda tawa mengampuni dosa itu? Tahu wae. Apabila nyawa tahu, habis dosa nyawa itu beruntung. Mbak napa? Hendakkah nyawa berpikir menghadap hendak Nah, nyawa menjadi orang nang udah rindu. Bukan hendak kasih lagi, unda rindu. Tatkala sudah diberi makom rindu, maka tak awal lagi muntung berbicara. Hanya hati yang bermasalah. Kalau tidak daripada membicarakannya, apabila diberi Tuhan makom rindu. Ini arhamir rahim, jadi naat kepada Rabbi.
alhamdulillahi rabbi. Kemudian arhami. Paling kasih sayang dari siapapun kasih sayang. Kalau Umar lawan Abah kasih sayang, Tuhan lebih lagi kasih sayang. Selain dari Umar Abah pernah lawan kita carikan, sampai berucap nyawa lain hendak tunda nyawa harus tajun dari rumah pun kada boleh lagi naik ke rumah pun ke belah batu. Nang ianya Umar lawan Abah kada mewujudkan awak kita. Nang mewujudkan awak kita Ar-Rahman Ar-Rahim. Rahman nang menurunkan rahmat nang besar. Rahim menurunkan rahmat nang kecil. Di mana rahmat nang besar? Yaitu di roh kita. Di mana rahmat nang kecil? Yaitu di jasad kita. Rahman nyatanya roh kita. Rahim nyatanya jasad kita. Maka penuh roh kita dan jasad kita dengan rahmat. Maka tidak ada yang lain dari rahmat di badan kita seluruhnya. Semoga Allah merasakan kita yang demikian. Kalau sudah bisa merasa bahwa diri kita ini rahmat kebukuan, insya Allah begitu kada lagi mengganggu kita. Karena setiap orang yang sudah merasa dirinya ini rahmat Allah kebukuan, tidak ada pusang lagi. Dan apabila ia beribadah, yang dipandangnya itu adalah rahmat Allah. Sebab seluruh badan itu rahmat. Lalu ada pandangan. Pandangan itu ada waktu beribadah. Pandangan itu pasti kepada rahmat. Sebab di pandangannya itu sudah rahmat. Apabila beribadah memandang rahmat, maka namanya ikhlas. Jadi kita ini bukan mengaramkan diri di dalam rahmat. Sebenarnya kita ini tidak ada lain hanya rahmat Allah. Kalau diharamkan diri dalam rahmat, berarti kita ini bukan rahmat. Lalu menyalam ke dalam rahmat. Lamun sudah rahmat kebetulan, ada perlu lagi dilamat untuk dihancur. Ada perlu dihancur lagi. Memang sudah kayak itu jadinya. Nah, kitab yang kita baca ini diantaranya hubungan dengan yang sudah turun. Kita alhamdulillah masalah mengenal Allah baik zatnya, sifatnya dan afalnya selesai beberapa kali dulu. Cara-cara pengamalan sujud yaitu zikir dan sifat pandang bapak mukhalafah sudah selesai beberapa kali dulu. Di tengah ini di akhir kitab itu jangan membaca yang lain dari yang ini. Di tengah tujuan di situ janganlah orang awam dibawa membaca yang tinggi-tinggi sifat 20 karena menyebabkan mereka menjadi kafir. Apalagi yang dilajarkan di kampung itu kitabnya adalah nukilan. Yang diantara isinya mengkhodimkan Nur Muhammad, yang diantara isinya wa ashadu anni Rasulullah, indahnya saksi bahwa dirinya adalah Rasulullah. Kalau ada terjadi di kampung-kampung pelajaran-pelajaran dari kitab atau buku nukilan, maka dijelaskan pada hari ini bahwa kitab nukilan itu tidak bisa dipegang atau sesat menyesatkan. Urusannya yang sadar membaca pelajaran itu, maka yang sudah berlaku adalah tugas atau Majelis Ulama Indonesia.
Jangan belajar buku nukilan. Harus kitab yang sahih dan ahlus sunnah wal jamaah. Tinggal masyarakatnya aja lagi. Apabila masyarakatnya tak setuju mengaji nang buku nukilan, nang lain kada tahu berbicara. Ujar nang melajari, kurang hendak belajar. Artinya kurang hendak belajar. Untuk kalau tapi nang katayan itu iya nang kade pabilanya wanang kasat hendak babujur menghadap Sunda rindu benar menunggunya datang minta ampun lawan Unda belanya datang ke hadapan Unda minta ampun babujur diri Unda jadikan nyawa kurang nang rindu dan dirindu kada sedikit kurang alim bahari nang sampai mencocorkan air mata manang karena menyadari satu huruf daripada Quran yaitu huruf ya. Huruf ya di dalam nang ayat ada ya ibadi kanan ya ba'alif ain ba'alif dal limbahnya dal ya nang kesudah dal ini banyak menangiskan kurang alim karena mun kada alim kada tahu maknanya ya mun urang nang kampungan kada tahu maknanya ya hai hamba-hamba aku yang mereka itu banyak benar dosa lalu ayat ulama-ulama bahari itu yang banyak dosa itu masih ditiosiden hamba masih ditambah si hamba unda padahal dosa banyak-banyak. Nah, karena Tuhan ini masih mengakui hamba, padahal seorang yakin dan sadar bahwa dosa orang ini banyak besar kada kehitungan, lalu menangis. Saya ini dia Tuhan hukum kita kasihan ya lawan ulun. Nang mestinya ulun ada diakui hamba lagi. Mari nyawa menghadap Unda rindu menunggu kedatangan nyawa nang itu pasti. Ulama-ulama yang dahulu itu maha betul. Para hadirin kita di sini sabutin, kada ada orang di sini dua. Apabila Muhammad hadap sama syirik, pasti membalakangi akan maghrib. Jalan. Apabila menghadap Muhammad sama syirik, mesti membalakangi maghrib. Jujur saja. Apabila Muhammad menghadap sama maghrib, mesti membalakangi lawan maghrib. Tuhan maulah Muhammad sabar tinggi. Hati bang. Hati pun ada dua. Apabila menghadap ke maghrib, pasti hatinya membalakangi lawan maghrib. Apabila menghadap ke maghrib, membalakangi maghrib. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfi. Tak ada Tuhan mengulangkan dua biji hati di dalam rongganya manusia. Apabila hati menghadap Allah, pasti membalakangi semua yang lain dari Allah. Apabila hati menghadap Allah, pasti membalakangi semua yang lain dari Allah. Oleh sebab itu, orang-orang alim bahari itu riwayatnya di akhir umurnya meninggalkan masyarakat. Karena hatinya menghadap Allah. Sudah cukup, hukumnya hatinya menghadap makhluk itu sudah cukup.
Jadi menghadap Allah. Sudah beberapa tahun membalaskan ada kisah-kisah dari orang awam memohon kata-kata kepada beliau itu. Alladzi yarhamur rahmat. Tuhan itu memberi terus-terusan rahmatnya akan hamba-hamba. Nang hatinya mencurahkan ke orang lain kasih sayang. Jadi kita ulangi sekali lagi tadi kurang dan 4. Kalau sudah kita mengaji sifat 20, nang dijamin keselamatannya dan mendengar kita sama-sama. Jangan membaca kitab lain kalau balik ahlinya. Dan jangan membaca kitab nukilan. Nang itu semuanya sesat menyesatkan. Seperti yang ada isinya mengkhotimkan Nur Muhammad, seperti ada yang di situ tulisannya wa asyhadu anni Rasulullah. Aku naik saksi bahwa diriku adalah Rasulullah. Dan lain-lain lagi. Setelah itu kita sudah dua dibaca akan. Mulai air mutlak sampai isi sampai wudu, mandi wajib dan sembahyang, sampai kepada puasa dan haji. Selesai sudah halal haram seperti riba dan lainnya sudah selesai. Beberapa tahun mulai dikeratun sampai di sini. Kemudian dilajari pulang akhlak seperti ikhlas, ridho, syukur, tobat, dan menjauhkan dari riya, ujub, sum'ah, takabur dan macam-macam. Sudah beberapa tahun kita duduk. Umpama nang duduk kita bisa bersuara, bau jam dulak undah nyawa-nyawa juga nang duduk. Kemudian sampai kepada kesimpulan, yaitu tujuan yang dikaji semuanya itu baik tauhid maupun tasawuf, supaya kita takwa kepada Allah. Karena takwa itu wasiat Allah bagi seluruh hamba-Nya. Menjauhi nang dilarang, mengarja nang disuruh. Kalau menjauhi nang dilarang, maka diwajibkan mengetahui nang dilarang itu atau dosa-dosa itu. Sudah kita baca akan dosa di hati, sekian macam. 1, 2, 3, 4, 5 sudah jelas. Masing-masing merasa ada di hati itu. Kemudian dosa di mata, masing-masing mengaku aku ada dosa di mata itu. Kemudian di telinga demikian, di paruh demikian, kemudian pulang di kemaluan, kemudian di tangan, di batik, masing-masing mengaku ada kesalahan. Kemudian dosa seluruh badan, yaitu durhaka dengan ibu bapa, masing-masing mengaku memang aku saya itu. Kenapa jadi mengaku? Karena dorong keadaan dan merasa bersih dan suci. Banyak dosa salah langgar karena tahu bahwa memang jauh yang dosa. Lalu mendengar pula akibat perbuatan dosa, di antaranya nang pribadi, yaitu yang malam seumur hidup mengaji ilmu agama ada dijadikan alim.
aturannya namun 10 tahun mengaji jadi alim nang benar. Tapi kenapa 15 tahun belajar agama alim? Contohnya sebutnya 10 tahun belajar Quran, ya membaca masih salah. Khusus belajar ulang tajwid kada samunyahan nang dilajarakan makhraj huruf ya misalnya roh nang dibaca 5 tahun kada bisa bujur indahnya roh sekali bisa juga membaca roh tapi bujur tapi nang banyak salah dilajari oleh nang apa. Nah, ketika makan nafas masukkan minyak nasi goreng, ujar apa? Nasi goreng, salah akhirnya melatih goreng. Pas sudah. Banyaknya apa nak? Biasa. Nah, gorengnya pas dia buatnya tabur pula. Roh bibi aja sudah ada kawat kaca wali bakale dia lihat orang tuanya juga nih. Ayo walau jadi guru tapi membaca Qur'an Ar-Rahmanir-Rahim Bismillahirrahmanirrahim ya guru nih kada mengingat ada artinya apabila banyak dosa ada disuruhi Tuhan untuk paham. Guru juga melajari roh dan nasi goreng jeruk, jeruk, nasi goreng, jeruk. Ini nggak bakal lewat. Membaca huruf ini pula. Tahun-tahun guru melajari miskin kata batik cara membacanya ngarannya sin halus. Nang ini sin 2 tapi batik 3 ngarannya sin besar. Cara membacanya kada kawa mau obat kurang nang bedorokan kada kawa mau obat indahnya ngapa aja apabila sin dibacanya sin besar bismillah ya kaum umpama bahasa kita sangat bersantai bersangat sin besar ujar guru itu sinnya kecil. Sin kecil jangan sin besar jangan. Sekarang menjawab murid ini melawan keguruannya. Ujar guru itu sin kecil, sin besar. Sekalinya lalu sin besar dibaca, sin kecil pun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Maksudnya ini syaitanir rajim. Maka orangnya guru sudah melajari di aliyah sudah masih aja menyambat sin besar lagi dibaca sin kecil minasy syaitanir. Jadi ujar guru yang melajari makhraj huruf pahamlah. Minanya saya tuknya nama melajari sudah iya aja yang ini memaaf
Ada akan kurang kada bisa dipaksa. Nah ujar guru, iya yang itu nangarantin besar. Yang kurang kada bisa dipaksa. Iya itu nang bujur. Sekali baca bilangnya, ayo. Luput pula. Kenapa jadi taburi-buri bukankah itu? Karena dosa jahat. Penyakitnya dosa kada diberi paham ilmu. Tuhuk mengaji kada paham. Nang kedua, rajak mulai balik-balik sampai nangka ini tuh hanya ada tujuh. Mbah modal habis, mbah modal habis. Kenapa? Dosa. Nang ketiga, menyebabkan dosa itu akan bencana di seluruh alam. Ada tanah longsor, ada banjir, ada kekeringan, ada runtuh, ada kacau, ada itu, ada ini. Semua itu ada pencemaran di laut, pencemaran di udara, pencemaran di macam-macam. Itu semua akibat dosa. Jadi dosa ini akibatnya bukan khusus nang mengerja aja, membawa kepada kurang nang kali banyak. Tapi pribadi kalau nang kada mau paham artinya, nang rezeki berkurang ada ini membawa ke kurang. Coba misalnya aja, udan di Batam, nang kelismaan siapa? Ini aja ada bahasa buku kelismaan. Akibat rusaknya nang batas ikan dan bakar. Jadi dosanya membakar ikan golol benar karena membawa penyakit ke orang sebanyak itu tadi. Jadi namun kita tahu sudah bahwa akibat dosa itu luar biasa bahayanya. Lain daripada pribadi membawa kepada orang banyak pula. Lalu lakukan mengarga dosa. Kemudian dibagi dosa itu dua supaya tahu melaksanakan taubatnya. Dosa nang gana 17 itu mesti melaksanakan cara taubat. Dosa nang halus bisa dari yang 17 itu di bawah jumlah yang sudah habis dengan rahmat Allah. Kemudian nang halus itu lain dari 17 itu bisa menjadi nang ganal. Kenapa? Karena mengerjanya ada 6 sebab. Pertama, mengerjanya ketahuan orang lain batampai. Setelah memancing gitar kan dosa di tangan, dosa di mata, dosa di telinga. Tangan memikul gitar sambil memancingkan dosa. Kemudian telinga mendengar bunyinya. Tangan yang kiri nyetel ini gitar. Lalu orang ada yang menonton. Itu artinya bersampai mengerja dosa, maka tidak ada lagi dosa itu menjadi dosa besar.